Assalamualaikum. Halo teman-teman hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Jihan. Kalian bisa manggil aku Kak Jihan, yang hari ini akan belajar bersama kalian. Teman-teman, Kak Jihan mau nanya dong. Pernah nggak sih kalian menghitung berapa banyak teman di kelas yang membawa bekal setiap hari? Kalau kalian ingin tahu siapa yang paling sering membawa bekal, gimana sih cara kalian mencatatnya supaya mudah dilihat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Yuk, siapkan buku catatan dan alat tulisnya, duduk yang rapi dan dengarkan baik-baik penjelasannya. Tujuan pembelajaran: siswa diharapkan dapat mengumpulkan data dari lingkungan, menyajikan dalam tabel dan diagram batang, serta membaca hasil data untuk menarik kesimpulan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak data itu apa sih? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kebenaran atau kenyataan. Contoh, data itu seperti data tinggi badan siswa-siswa kelas 4, atau bisa juga data nilai bahasa Indonesia kelas 4, dan sebagainya. Nah, informasi-informasi yang disebutkan tadi jelas adalah suatu kebenaran dan kenyataan. Itulah yang disebut data. Nah, dalam melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Bagaimana sih cara kita mendapatkan data? Ya jelas, dengan cara mengumpulkannya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Yang pertama, ada pencatatan langsung. Contoh, wali kelas ingin mengetahui berat badan masing-masing siswa kelas 4. Maka, yang dilakukan wali kelas adalah membawa timbangan ke dalam kelas dan melakukan pencatatan. Jadi, anak-anak dipanggil maju untuk ditimbang berat badannya dan dicatat. Itulah yang disebut pencatatan langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Misal, kamu ingin mengetahui warna favorit teman kamu. Nah, yang kamu lakukan adalah harus bertanya kepada temanmu. Misal, kamu ingin bertanya kepada Kevin. Kevin, warna kesukaanmu apa sih? Warna kesukaanku adalah merah. Nah, berarti kalian baru saja melakukan wawancara. Yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Misal nih, kamu ingin mengetahui olahraga kesukaan teman-temanmu, maka kamu bisa menyebarkan angket, kuesioner, atau lembar isian, sehingga teman-temanmu bisa mengisi itu dan kamu mendapatkan data. Sudah paham teman-teman? Kalau sudah paham, selanjutnya langsung saja kita ke contohnya. Suatu hari, siswa kelas 4 sedang mengunjungi kebun binatang. Mereka diminta untuk mencatat apa saja hewan yang ada di kebun binatang dan berapa jumlah masing-masing hewan. Apa yang dicatat oleh siswa, itulah yang disebut data. Anak-anak terlihat sangat antusias. Mereka berjalan berkeliling sambil mengamati berbagai hewan yang ada di kebun binatang. Ada gajah besar yang sedang makan rumput, monyet yang bergelantungan di dahan, burung berwarna-warni, jerapah yang lehernya panjang, dan rusa yang sedang berlari kecil di padang rumput. Setiap siswa membawa buku catatan kecil. Mereka mencatat jumlah hewan yang mereka lihat di setiap kandang. Kegiatan mencatat hasil pengamatan ini disebut mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, siswa mulai menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel membantu mereka menulis data dengan lebih rapi dan mudah dibaca. Contohnya seperti ini.
Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa monyet adalah hewan yang paling banyak jumlahnya di kebun binatang, sedangkan jerapah yang paling sedikit. Selanjutnya, siswa mengubah data tersebut menjadi diagram batang. Mereka menggambar batang dengan warna berbeda untuk setiap jenis hewan. Panjang batang menunjukkan banyaknya hewan yang ada di kebun binatang itu. Batang monyet menjadi yang tertinggi, sedangkan batang jerapah paling pendek. Kegiatan ini disebut menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, melalui kegiatan belajar di kebun binatang ini, siswa tidak hanya mengenal berbagai hewan, tetapi juga belajar bagaimana mengolah data dengan cara yang menyenangkan. Mereka belajar mengamati, mencatat, menyajikan, dan membaca data dengan teliti. Kegiatan ini mengajarkan bahwa matematika bisa dipelajari di mana saja, bahkan di tengah petualangan di kebun binatang. Wah, hebat sekali teman-teman. Kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sekarang saatnya menguji pemahaman kalian. Kak Jihan sudah menaruh latihan soal di dalam PPT. Jangan lupa baca soalnya dengan teliti ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.